Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Saiful Mila. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2003, program studi PPG Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di SMP Pembangunan Jaya Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menampilkan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah berkaitan dengan rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik. Dilihat dari rendahnya kemampuan peserta didik dalam menalar dan menjawab soal dengan narasi yang cukup banyak. Berdasarkan hasil penilaian literasi sains, diperoleh nilai rata-rata pada kompetensi menjelaskan fenomena secara ilmiah yaitu 33,33, kompetensi mengevaluasi dan mendesain penyelidikan ilmiah diperoleh rata-rata 46,15, dan kompetensi menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah diperoleh rata-rata 39,42. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains peserta didik masih rendah. Adapun tantangan yang dihadapi untuk mencapai atau meningkatkan kemampuan literasi sains siswa, diantaranya, guru harus membuat soal-soal yang berwacana dan memuat grafik, yang juga memerlukan keahlian untuk mencermatinya. Guru sangat diperlukan pengembangan instrumen penilaian berbasis literasi sains untuk mengukur kemampuan literasi sains siswa, sehingga siswa dapat akrab dengan permasalahan-permasalahan berdasarkan literasi sains. 3. Guru membuat RPP dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Pemilihan model pembelajaran PBL didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yaitu penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Dari contoh permasalahan nyata, jika diselesaikan secara real, memungkinkan siswa memahami konsep, bukan sekadar menghafal konsep. PBL memberikan masalah atau isu yang konkret kepada siswa untuk diselesaikan melalui sebuah percobaan. Keempat, guru menggunakan pendekatan kontekstual agar peserta didik lebih mudah memahami, menerapkan konsep untuk memecahkan masalah-masalah yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, guru mempersiapkan praktikum atau percobaan dengan permasalahan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Aksi yang dilakukan dalam program pengalaman lapangan pada PPG kali ini adalah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan saintifik dan kontekstual dengan menggunakan isu-isu sosial ilmiah, yang mana pada materi bunyi itu diangkat isu terkait penggunaan earphone. Ini merupakan isu yang dekat dengan anak sehingga diharapkan bisa meningkatkan kemampuan literasi sains dan juga motivasi dari siswa-siswi. Setelah melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah, maka dilakukan post-test untuk melihat apakah ada kemajuan terkait dengan kemampuan literasi sains. Didapatkan hasil, nilai literasi sains rata-rata dalam aspek fenomena menjelaskan fenomena secara ilmiah yaitu 66,67. Mengevaluasi dan mendesain pendidikan ilmiah rata-rata 66,67, dan kompetensi menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah diperoleh rata-rata 58,33. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains peserta didik mengalami peningkatan setelah dilakukan perlakuan pada PPL aksi 1 dan 2. Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai pengetahuan peserta didik pada pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua. Persentase capaian pembelajaran pada PPL aksi 2 dengan jumlah peserta didik 26
sudah meningkat menjadi 81%. Adapun dampak dari aksi ini diantaranya penerapan model problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik aktif dalam berdiskusi, menyelesaikan masalah setiap kelompok dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, media pembelajaran dengan bahan ajar dan LKPD yang bervariasi dan menarik mendorong perhatian peserta didik untuk membaca dan memahami dengan lebih baik. 3. Metode diskusi dan tanya jawab meningkatkan antusiasme peserta didik karena dapat berkolaborasi untuk memecahkan masalah di mana peserta didik belajar dari pengalaman langsung yang objektif, aktual, dan realistis. 4. Pembelajaran yang terintegrasi dengan TIPEK dapat meningkatkan motivasi belajar IPA pada materi bunyi. 5. Penerapan model pembelajaran PBL yang dipadukan dengan pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik aktif dalam mencari solusi permasalahan, membuat keputusan dan meningkatkan kualitas hidup, sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Berikutnya, media pembelajaran dengan bahan ajar dan LKPD yang menyajikan narasi dapat meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Terakhir, praktikum dengan pendekatan kontekstual meningkatkan kemampuan literasi sains pada kompetensi menjelaskan fenomena secara ilmiah. Apa yang kami lakukan tentu sesuatu hal yang baik. Untuk itu diperlukan upaya keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Di antaranya, senantiasa merancang pembelajaran yang inovatif, mengatur waktu agar semua kegiatan dapat tercapai secara maksimal, memaksimalkan penggunaan media pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas ataupun lingkungan sekolahan sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran, mendorong peserta didik untuk belajar secara kolaborasi dengan teman kelompoknya sehingga pembelajaran berpusat pada siswa. Setelah hampir kurang lebih selama 3 bulan, saya mengikuti program pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mendapatkan banyak hal baru seperti ilmu baru, wawasan baru, serta pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah keluarga baru dari Sabang sampai Merauke kelas 002 IPA yang meski tak saling bersua namun tetap saling menguatkan. Semoga dengan program pendidikan profesi guru ini kita semua bisa menjadi guru yang profesional dan bergerak maju untuk menggerakkan pendidikan di Indonesia. Menuju Indonesia maju dengan merdeka belajar. Terima kasih kepada LPTK Universitas Negeri Malang yang telah memfasilitasi saya untuk mengupgrade ilmu di dalam dunia pendidikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.